Gus, saya main dulu. Gus, saya main. Jadi buat video. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Point.5. Kok kilat banget ya? Oke teman-teman, kembali lagi di channel 4.5. Di sini gue Agus. Nah tadi gue sempat main, itu salah satu hobi gue selain motoran. Jadi untuk mengisi waktu luang kalau lagi naik reading itu gue biasanya main game kalau lagi di rumah selain kerja. Jadi di video kali ini gue sedikit membahas ya. Sebagai pengguna R15V2 mungkin ada penyakit yang sering muncul, yaitu adalah kode mil 46, di mana kelistrikan motor itu tidak normal, itu lah bisa dibilang alias ada bermasalah dari kelistrikannya. Nah kejadian ini gue pernah alami pertama itu sekitar tahun 2016. Gue masih kuliah, gue pulang kuliah itu ceritanya pas udah dekat sampai rumah kok tiba-tiba motor berebet gitu. Nah pas gue lihat speedometer, ternyata kode mil yang lampu yang kuning di lampu check engine di motor tuh di speedometernya nyala, dia kedip. Nah, berarti ada masalah dah ini gitu. Lalu sampai rumah gue nyalain lagi, baca tabel kerusakannya, kode errornya, ternyata ada masalah di kelistrikan alias pengisian tidak normal gitu. Waktu itu motornya masih garansi karena waktu itu belum ada 1 tahun ya, motornya 2015 Mei, itu mungkin kejadiannya kurang lebih Januari atau Februari 2016. Setelah itu bawa ke bengkel, bawa ke Yamaha, keberes, di situ langsung diganti dan untungnya masih garansi jadi nggak perlu bayar. Dan ternyata yang rusak waktu itu adalah kiproknya, aki normal dan spoolnya juga normal. Jadi pengisian dari kiproknya itu yang bermasalah. Nah kiprok untuk R15V2 yang pertama kode belakangnya itu 00. Nah itu untuk kode yang pertama itu masalahnya banyak banget. Sering banget mati, dan kejadiannya itu udah juga sering banget ya terjadi di teman-teman komunitas R15V2. Dan saat itu langsung diganti juga pada hari itu juga, cuma fotokopi STNK dan tanda tangan apa itu lupa, pokoknya langsung diganti pas itu juga. Kebetulan stoknya juga ready dan akinya juga kebetulan saat itu juga lagi kosong, bukan kosong semestinya, akinya lagi drop. Langsung dicas, dites, dinyalain berapa lama dipakai, akhirnya normal lagi. Nah kode kiprok yang baru adalah 01 di belakangnya, 01 atau 1 bisa dibilang. Dan kejadian serupa terjadi juga kurang lebih berapa bulan tuh ya, mungkin ada sekitar 2 bulan yang lalu, bisa lihat di sini atau di pojok kiri atas biasanya. Nah itu waktu kita riding malam-malam bareng teman-teman juga dari 4.5, pas di dekat bandara kita nge-shooting, kok motor gua itu berebet lagi gitu, berebet. Padahal kelistrikan normal, ada kabel yang bermasalah, pokoknya kondisi fit dah saat itu, saat kondisi fit. Nah tapi entah kenapa di voltmeter yang gue pasang itu nunjukin voltasenya itu cuma 10 volt, sedangkan kalau motor normal itu harusnya nunjukin sekitar 13,5 lah sampai 14,7. Di atas 13, di bawah 15, itu harusnya normal, tegangan normal dari kelistrikan sepeda motor. Akhirnya setelah dicek, lampu pertamanya itu Agus Ninja nanyain, Gus kok redup lampunya gitu, baru tak lihat ternyata emang redup gitu. Akhirnya nyalain lagi, motornya udah mulai berbat. Akhirnya teman-teman semua mutusin untuk pulang. Gue sama Gangga duluan berangkat, terus dari belakang ditemenin sama teman-teman yang lain karena takut kenapa motornya nanti mati di jalan itu karena kelistrikannya mati. Dan benar aja, motornya kejadiannya mati di jalan. Ini kayak gini cuplikannya. Akhirnya sampai juga di rumah tengah malam, kurang lebih 12:30. Setelah diantar oleh teman-teman semua, giliran nyetir motornya dari bandara sampai Marlboro yang jaraknya itu kurang lebih sekitar 10 km lah. Untungnya saat itu nggak ramai banget,
Jadinya di jalan tuh gampang lah, nggak ganggu lalu lintas. Selang 2 hari gue bawa motor ini, si Moni ini gue bawa ke bengkel. Biasa ke Yamaha gue bawa, karena kerusakan kayak itu biasanya gue langsung ke sana karena untuk langsung nanya spare partnya gitu. Sampai di sana, setelah dicek ternyata bukan kiproknya yang kena, ternyata spoolnya yang gosong. Ini fotonya kayak gini. Nah ini spoolnya ternyata yang gosong. Gue nanya kenapa kok bisa spoolnya gosong gitu. Kata mekaniknya kemungkinan karena beban arus yang terlalu tinggi, beban listrik yang terlalu tinggi. Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya motor gue itu standar, lampu standar, klakson standar, cuma pakai lampu R25. Itu pun wattnya paling beda 10 watt aja dari lampu depannya R15 V2. Kecuali lampu sen belakang pakai LED. Itu aja. Selainnya semuanya normal masih. Terus yang kedua juga katanya karena sering kekurangan oli. Gue termasuk rajin gitu ganti oli, gak pernah sampai surut banget. Ya mungkin ya R15 V2 itu bisa dibilang vampir oli karena boros oli. Dan oleh sebab itu gue juga sering ganti oli. Itu pun oli yang berkualitas. Pasti pakainya Motul. Kalau nak Motul ya Ciel biasanya. Jadi walaupun R15 ini vampir oli, tapi kalau dipakaikan dengan oli yang bagus justru bakal lebih bagus gitu, lebih awet lah. Jadi dan ketiga karena faktor usia. Nah, motor gua ini udah kurang lebih sudah menginjak 50.000 km. Karena spool itu juga umurnya ada batasannya, mungkin karena sudah 50.000. Jadinya spool itu sudah ada yang gosong. Jadinya saat itu langsung ganti spool, biaya kurang lebih nggak sampai 300.000 itu diganti, dan sampai sekarang normal lagi, dan perlu kurang lebih 2 hari untuk ngisi akinya biar bisa naik lagi tegangannya. Nah, sekarang tegangannya sudah normal dah 13,7, lampu nyala semua, lampu depan belakang nyala 13,7, 13,6 paling dropnya udah normal. Jadi kan ada teman-teman nih, kalau kode mil nyala itu apa? Kiprok. Kode mil nyala apa kiprok? Belum tentu kiprok juga. Bisa aja spool, bisa juga aki yang sudah tua. Kayak gue alamin ini yang ternyata pertama estimasi bakal kiprok yang kena, ternyata bukan. Ternyata yang kena itu spoolnya yang gosong, kiproknya baik-baik aja. Nah, jadi harus dipastikan dulu. Coba kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami hal serupa gitu, terus nanya di grup atau di teman tuh disuruh ganti kiprok, akhirnya udah beli online itu misalnya udah dipasang, ternyata masih pas dibawa ke bengkel ternyata spoolnya, ternyata akinya, kan sia-sia uangnya gitu, pakai beli komponen yang sebenarnya bukan itu yang rusak gitu. Jadi lebih baik kalau emang ngalamin hal serupa kode mil 46 itu bawa aja ke beres, atau emang kalau bisa ngecek di rumah, cek aja di rumah. Mungkin bisa bongkar spool sendiri, dicek dulu spoolnya. Kalau emang gosong sudah pasti spool itu yang kena. Kalau kiproknya itu masih normal, tapi bisa juga kiprok atau spoolnya dua-dua sekalian yang kena. Kadang kalau penyakit kayak gitu dibiarkan terus-menerus bakal merembet kemana-mana, ke aki lah, ke spool, ke kelistrikan yang lain gitu. Jadi kalau sudah muncul gejala yang kayak tadi gua sebutin itu, langsung cepet-cepet dicek, jangan dipakai terusan motornya biar rusaknya tuh nggak merembet gitu. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan kalau tiba-tiba kode mil nyala pada R15 V2 atau Fixion, bisa juga Fixion, old Fixion atau new Fixion, karena kelistrikannya mirip-mirip. Kalau paling pertama tuh utama pasti kiprok, kedua aki, ketiga spool yang terbakar gitu. Jadi harus 3 komponen itu dicek. Kalau sudah pasti baru diganti yang rusaknya yang mana. Jangan beli komponen yang belum tahu itu benar rusak atau enggak, jadi biar nak kasihan uangnya kayak gitu. Jadi sekiranya itu aja teman-teman yang bisa tak sampaikan. Jadi kalau udah kejadian kayak gitu nggak perlu panik, tetap tenang. Kalau di jalan mungkin panik ya, tapi paling nggak cari bengkel terdekat dulu. Kalau lagi di perjalanan cari bengkel terdekat, pastikan yang tadi gue sebutin itu diperiksa satu-satu apakah masih normal atau enggak, dan pastiin juga jangan dipakai motornya kalau kondisinya seperti itu, biar rusaknya itu enggak kemana-mana. Jadi sekian yang bisa gue sampaikan, semoga teman-teman mendapat pencerahan gitu ya, yang bingung ini apanya yang rusak gitu. Pas kiproknya ya belum tentu, bisa juga yang lain, karena itu 3 komponen tak sebutin tadi itu saling berkaitan semuanya. Dah, itu aja yang bisa disampaikan. Makasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan mungkin seputar motor atau video ini bisa komen di bawah. Oke, see you guys. Tenda. Berapa menit tuh?